Kembali berjumpa dengan saya di channel SG Rubar. Selanjutnya kita bahas hubungan antara variabel X2 tangibility terhadap variabel investment efficiency variabel Y. Berarti tangibility terhadap variabel Y atau investment efficiency. Kita ikutin rumusnya di sini. Pertama adalah rumus Y A plus B1X1. Kemudian rumus Y A plus B1X1 ditambah B2M. Selanjutnya ya rumus ini. Nah, ini kita cari. Nah, kita bisa copy ini nih kalau mau misalnya males ke if use, kemudian klik estimate ya. Ini bisa di copy. Nah, tinggal ini dihapus-hapus saja nih. Ikutin bahasa persamaannya ya dengan if use. Di sini ada ganti C, kemudian plusnya dibuang, X1. Nah, ini ya X1. Panel fix cross section oke. Nah, ini adalah variabel maaf ya, ini bukan X1 tapi X2. X2 berarti tangibility ya, sesuai, klik OK. Nah, ini hasilnya untuk variabel tangibility tetap menggunakan weight statistik ya. Jadi pendekatannya adalah JLS. Pindahkan ke sini. Nah, ini sudah bukan X1 lagi tapi X2. Nah, seperti ini. Kemudian ya X2 dikali dengan variabel moderasi. Di sini estimate Y C X2 kali moderasi ya, panel fix cross section, klik OK. Nah, ini untuk variabel tangibility. Copy, oke, pindahkan ke sini. Ya, selanjutnya variabel ketiga, B1X1 B2M kali interaksi ya. Ini antara variabel size, maaf tangibility, kemudian ini variabel tangibility ya, X2. Kita ke if use, klik if use ya, di sini ganti M kali X2 kali M. Nah, oke. Nah, ini hasilnya untuk dengan variabel moderasi dan interaksi di sini. Tinggal kita interpretasikan. Di sini pengaruh antara variabel tangibility X2 terhadap variabel investment efficiency Y. Pada persamaan pertama, Y sama dengan A plus B1X2. Di sini terlihat koefisien variabel X2 atau koefisien variabel tangibility, nilai probability-nya adalah 0,9339. Ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel tangibility X2 tidak berpengaruh terhadap perubahan variabel investment efficiency atau variabel Y. Jadi hipotesis 2 ini tidak cukup bukti.
tidak cukup bukti ya, atau ditolak. Selanjutnya kita interpretasi untuk pengaruh variabel tangibility 2 dan moderasi di sini sebagai variabel prediktor ya, terhadap perubahan variabel Y. Pada tabel output, nilai probability dari koefisien variabel tangibility sebesar 0,9276. Ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat dijelaskan koefisien variabel tangibility tidak berpengaruh terhadap perubahan variabel Y, dan koefisien variabel moderasi family ownership yang diperankan sebagai variabel prediktor, nilai probability-nya adalah 0,9667, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga koefisien variabel moderasi family ownership sebagai prediktor tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel investment efisiensi atau variabel Y. Selanjutnya kita interpretasikan ya, dari pengaruh variabel tangibility, kemudian moderasi sebagai prediktor, dan variabel interaksi antara variabel tangibility dengan variabel moderasi terhadap perubahan variabel Y. Pada tabel output di sini nilai probability dari koefisien variabel tangibility X2 sebesar 0,8006, lebih besar dari 0,05. Maka dapat dijelaskan koefisien variabel tangibility tidak berpengaruh terhadap perubahan variabel Y atau variabel investment efisiensi. Dan koefisien variabel moderasi, di sini nilai probability-nya adalah 0,8459, lebih besar dari 0,05, sehingga koefisien variabel moderasi family ownership sebagai prediktor tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel investment efisiensi atau variabel Y. Selanjutnya nilai probability koefisien variabel interaksi tangibility dengan variabel moderasi terhadap perubahan variabel investment efisiensi Y, ya, nilai probability-nya di sini 0,7798, berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dijelaskan koefisien variabel interaksi dan tangibility ini ya, dengan moderasi tidak dapat memoderasi perubahan dari variabel Y. Jadi hipotesis 6 tidak cukup bukti atau ditolak. Jika kita bisa melihat dari masing-masing nilai R-square semua hasil, baik yang tidak menggunakan moderasi, ini berarti ya 21%, ataupun yang menggunakan moderasi ya 19,9%. Kemudian setelah menggunakan variabel moderasi dengan interaksi tangibility 18,53. Nilai adjust R square-nya ini tidak ada perubahan secara bermakna. Maka dari ketiga hasil persamaan ini ya, persamaan 1, kemudian 2, 3 dari variabel tangibility terhadap investment efisiensi, ketika koefisien dari variabel moderasi dan interaksi tidak signifikan, maka moderasi ini masuk ke kategori homologizer moderation atau sebagai potensial moderasi. Artinya variabel family ownership hanya berpotensi sebagai rasional teori dalam memoderasi. Kemudian kita jelaskan bahwa nilai adjust R square sama dengan 18,53%. Artinya perubahan variabel investment efisiensi dapat dijelaskan oleh variabel tangibility,
family ownership sebagai prediktor dan interaksi moderasi family ownership sebesar 18,53%. Sedangkan sisanya berarti 100% kurangi 18,53% sama dengan 81,47%, dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar. Kemudian kita lihat nilai F statistik ini 1,990265 dengan nilai probability F statistik 0,027562. Artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat diartikan variabel tangibility, variabel family ownership, dan variabel interaksi moderasi family ownership secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap perubahan investment efisiensi variabel Y, atau dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak atau benar. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan antara moderate regression analysis pada variabel X3 berarti depth maturity terhadap variabel Y. Di sini kita buat persamaan ya yang sama, yaitu persamaan Y sama dengan A plus B1 kali X3. Kita bisa copy persamaan di sini, persamaan pertama. Nah, ini berarti diganti sebagai variabel X3 atau depth maturity. Kemudian persamaan yang kedua adalah Y A plus B1X ditambah B2M. Ini kemudian yang ketiga ya, kita copy saja Y sama dengan A B1X1 kali moderasi dikali interaksi di sini. Ini kita sesuaikan ya, karena ini adalah B1 kali X3 depth maturity, ini juga X3 depth maturity, X3 dan interaksi antara X3 dengan M. Nah, ini kalau kita mau copy paste pada Evious ya bisa saja. Nah, kita bentuk nih, ya, kita bentuk di sini ganti C, A-nya ganti C ya, konstanta. Kemudian B1-nya kita hilangin seperti ini. Ini juga ya, kita bisa copy ini. A-nya kita rubah menjadi C, kemudian plusnya 2 kita buang menjadi X3, kemudian M ya, moderasi. Kemudian persamaan yang ketiga ini kita siapkan juga ya, jadi kita menggunakan bahasa Evious seperti ini. YA ini ganti C, kemudian sama dengan kita buang. Nah, ini kita buang seperti ini kita buang. Jadi X3 kali M, X3 semua X3. Baik, kita langsung pakai persamaan yang satu ini. Nah, masuk ke Evious, kemudian estimate, di sini kita ganti saja. Nah, ini udah fix projection, klik OK. Ini adalah hasilnya pada UX. Di sini ya. Sip. Kemudian tinggal persamaan yang kedua, copy saja ini, estimate. Nah,
persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga ya, interaksi dengan moderasi dengan depth maturity. Ya, interaksi ini YC X3M X3M. Klik OK. Nah, ini ada masalah nih. YC1 X3M. Nah, ini tidak boleh titik ya, tapi menggunakan bintang. Klik OK. Nah, ini kita copy. Semua menggunakan pendekatan bobot atau GLS. Copy di sini. Nah, sekarang kita interpretasi dari atas. Di sini terlihat nilai koefisien variabel X3 atau koefisien variabel depth maturity, nilai probability-nya adalah 0,2649. Artinya nilai 0,2649 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel depth maturity X3 tidak berpengaruh terhadap perubahan variabel Y. Jadi hipotesis 3 tidak cukup bukti. Kemudian kita lanjut ke persamaan yang kedua ya, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 kali X3 ditambah B2 kali M. Nilai probability dari koefisien variabel depth maturity ini sebesar 0,2823. Artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel depth maturity tidak berpengaruh terhadap perubahan variabel investment efficiency atau variabel Y. Dan koefisien variabel moderasi family ownership sebagai variabel moderasi yang diperankan sebagai prediktor, nilai probability-nya adalah 0,9737. Artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga koefisien variabel moderasi family ownership sebagai prediktor ini tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel Y. Kemudian kita menuju pada persamaan ketiga. Pada tabel ini terlihat bahwa output probability dari koefisien depth maturity sebesar 0,0413. Di sini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel depth maturity ini berpengaruh terhadap perubahan variabel Y, dan koefisien variabel moderasi family ownership yang diperankan sebagai prediktor, nilai probability-nya adalah 0,3853. Ini lebih besar dari 0,05, sehingga koefisien variabel moderasi family ownership sebagai prediktor tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel Y. Selanjutnya nilai probability koefisien variabel interaksi, yaitu hasil kali antara depth maturity dengan moderasi terhadap perubahan variabel Y sebesar 0,1178. Nilai probability ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dijelaskan koefisien variabel interaksi depth maturity dengan moderasi tidak dapat memoderasi dari perubahan variabel Y. Jadi hipotesis 7 ini tidak cukup bukti. Kita juga bisa melihat dari masing-masing nilai R-square-nya, semua hasil baik yang tidak menggunakan moderasi maupun yang menggunakan moderasi, nilai R-square-nya tidak ada perubahan bermakna. Jadi ketika hasil persamaan ini, kita bisa memberikan simpulan bahwa ketika koefisien dari variabel moderasi dan interaksi tidak signifikan, maka masuk ke kategori homologischer moderation atau potensial moderasi. Artinya variabel family ownership ini hanya berpotensi sebagai rasional teori dalam memoderasi. Kemudian nilai adjust R-square di sini 16,7974%. Artinya
perubahan variabel investment efficiency ini dapat dijelaskan oleh variabel debt maturity, family ownership sebagai prediktor, dan variabel interaksi moderasi family ownership sebesar 16,8%. Sedangkan sisanya berarti 100% dikurangi 16,8% sama dengan 83,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Kemudian jika kita melihat nilai F statistik sebesar 1,878798 dengan nilai probability F statistiknya sebesar 0,039520. Di sini lebih kecil dari 0,05 ya. Artinya variabel debt maturity, family ownership, dan variabel interaksi moderasi family ownership secara simultan berpengaruh terhadap perubahan variabel efisiensi investment Y, atau dapat disimpulkan model regresi ini ya sudah layak atau benar. Selanjutnya kita uji antara variant ownership ya, MRA atau moderate regression analysis pada variabel X4 variant ownership ya terhadap investment efisiensi. Kita buat ya pengaruh antara variabel variant ownership terhadap perubahan variabel investment efisiensi dengan rumus Y sama dengan A plus B1 kali X4. Kita bisa pakai rumus ini. Nah, ini kita copy saja ini. Nah, sini kita copy aja. Ini persamaan 1, kemudian persamaan 2-nya kita bisa diambil di sini. Kemudian persamaan 3-nya Y sama A plus B1 persamaan 3-nya. Kita dengan merubah, berarti ini kalau X4 ya variant ownership, ini juga variant ownership. Selanjutnya ini ya juga variant ownership, dan moderasinya adalah family ownership, dan kemudian X3 nya ini adalah variant ownership. Sekarang kita praktekkan menggunakan EViews ya, B1 kali X4, berarti di sini klik estimate, kemudian ini dirubah ya X4 Y D X4, kita samain aja cross section option. Nah, ini hasilnya wax, kita copy, klik OK, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian variabel atau persamaan kedua ya dengan moderasi, kita masuk ke estimate, di sini tambahkan saja M, klik OK. Ini kita pindahkan. Nah, copy, klik OK di sini. Kemudian variabel yang ketiga untuk variant ownership, kita tambahkan aja interaksi, berarti X4 kali M, klik OK. Nah, seperti ini. Oke, paste, sip ya. Sekarang tinggal kita interpretasi. Di sini Y sama dengan A plus B1 kali X4. Di sini terlihat bahwa koefisien variabel X4 atau koefisien variabel variant ownership, nilai probability-nya adalah 0,5522. Di sini lebih besar dari 0,05,
Sehingga dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel foreign ownership tidak berpengaruh terhadap perubahan variabel Y. Jadi hipotesis 4 tidak cukup bukti. Kemudian pada persamaan Y sama dengan A plus B1X4 ditambah B2M, ya, ini menggunakan moderasi family ownership. Penjelasannya, pada tabel output nilai probability dari koefisien variabel foreign ownership sebesar 0,4459 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel foreign ownership tidak berpengaruh terhadap perubahan variabel investment efisiensi Y. Dan koefisien variabel moderasi family ownership yang diperankan sebagai variabel prediktor, nilai probability-nya adalah 0,7088. Ini lebih besar dari 0,05. Sehingga koefisien dari variabel moderasi family ownership sebagai prediktor tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel Y. Selanjutnya persamaan ketiga, yaitu melibatkan variabel interaksi, ya, variabel foreign ownership dikali moderasi family ownership. Di sini pada tabel output terlihat bahwa nilai probability dari koefisien variabel foreign ownership sebesar 0,1305. Ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dijelaskan bahwa variabel koefisien dari foreign ownership tidak berpengaruh terhadap perubahan variabel Y. Dan koefisien variabel moderasi family ownership, ya, di sini nilai probability-nya adalah 0,0454, lebih kecil dari 0,05, ya, sehingga koefisien variabel moderasi family ownership sebagai prediktor, ya, peranannya ini berpengaruh dengan arah negatif secara signifikan terhadap perubahan variabel Y, atau hal ini bisa dicek dengan T statistik, ya, dibandingkan dengan T tabel. Kalau T statistik atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka berpengaruh signifikan, seperti itu. Selanjutnya, nilai probability coefficient variabel foreign ownership, ya, dengan moderasi family ownership terhadap perubahan variabel investment efisiensi atau variabel Y sama dengan nilai probability-nya 0,0413. Ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel interaksi antara foreign ownership dengan moderasi family ownership dapat memoderasi, ya, secara signifikan terhadap perubahan variabel Y. Jadi hipotesis 8 terbukti. Variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara variabel ownership terhadap investment efisiensi. Kemudian kita lihat nilai R square-nya atau nilai just R square-nya. Di sini nilainya 25,1554%. Artinya perubahan variabel investment efisiensi dapat dijelaskan oleh variabel foreign ownership, kemudian dijelaskan oleh variabel family ownership sebagai prediktor di sini, dan variabel interaksi, yaitu perkalian antara variabel foreign ownership dikali dengan moderasi family ownership. Nilainya sebesar 25,2%. Sedangkan sisanya berarti 100% dikurangi 25,1554, ya, sama dengan 74,8%. Jadi dijelaskan 78,8% ini, ya, akibat di luar penelitian. Kemudian jika kita melihat nilai F statistiknya adalah 2,463034, ya, dengan nilai probability-nya adalah 0,006. Berarti ini masih lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel foreign ownership, kemudian moderasi family ownership, dan variabel interaksi antara moderasi family ownership dengan variabel foreign ownership, ya, ini ternyata berpengaruh secara bersama-sama
terhadap perubahan variabel investment efisiensi Y, atau dapat disimpulkan bahwa model regresi layak atau benar. Demikian penjelasan olah data panel ya dengan variabel moderasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.